Kalau biasanya kipas ada tombol pelan, tombol sedang, dan tombol cepat, gimana kalau kita bikin kipas yang bisa kita kontrol secara otomatis menggunakan sensor suhu dan bisa kita pantau secara real time menggunakan website. Sebelum kita membahas cara kerjanya, gue pengen nunjukin terlebih dahulu hasil akhirnya. Yang pertama, kenapa gue bikin project ini? Nah, pada kebanyakan sistem pendingin, kipas itu berputar dengan kecepatan yang tetap gitu. Padahal seperti yang kita tahu, suhu lingkungan itu berubah-berubah. Ketika terlalu dingin, kipas sebenarnya tidak butuh berputar terlalu cepat. Sebaliknya, kalau misalkan lagi panas, sistem membutuhkan pendinginan yang lebih besar. Nah, karena itu, gua dan teman-teman gua di sini membuat sistem pendingin yang dapat mengatur kecepatannya secara otomatis. Sekarang, mari kita lihat bagaimana sistem ini bekerja secara keseluruhan. Oke, jadi di sini diagramnya ada sensor suhu yang mendeteksi suhu, lalu dikirim ke ESP32 datanya, lalu diolah menggunakan algoritma PID, lalu dari situ itu akan mengontrol sinyal PWM atau pulse width modulation. Nanti sinyal PWM bakal ngatur MOSFET dan MOSFET nanti bakal ngatur ke DC motor ya atau baling-baling. Nah, nanti putaran baling-baling itu bakal dideteksi sama hall sensor dan hall sensor bakal ngirimin lagi ke ESP32 dan ESP32 bakal ngejalanin algoritma PID berdasarkan sesuai yang udah diprogram. Nah, nanti untuk mengirimkan datanya, ESP32 akan terhubung dengan Wi-Fi dan terhubung dengan internet. Lalu data-data nanti bakal dikirimkan ke Firebase yang real time, dan data dari Firebase bakal dikirimkan ke website. Seluruh sistem menggunakan tegangan 12 volt dari adaptor, tetapi ESP32 cuma butuh 5 volt. Jadi di sini gua bakal pakai modul step down dari 12 volt ke 5 volt. ESP32 menjadi otak dari keseluruhan sistem, dan motor DC di sini memutar baling-baling. Nah, di sini motor itu nggak langsung dikontrol sama ESP32. ESP32 itu cuma ngasihin sinyal PWM. Nah, MOSFET IRLZ44N itulah yang bertugas sebagai saklar elektronik yang mengatur daya menuju motor. Semakin besar duty cycle PWM, maka semakin besar juga energi rata-rata yang akan diterima oleh motor. Sensor DS18B20 membaca suhu lingkungan. Nah, di sini sensor suhunya bakal kita coba panasin pakai korek api, dan kita bisa lihat untuk perubahan suhunya dia bakal naik. Nah, di sini biar sistem itu tahu berapa kecepatan motor yang sebenarnya, biar bisa kita kontrol menggunakan algoritma PID, maka kita membutuhkan sensor Hall untuk membaca kecepatan putaran motor. Setiap magnet melewati sensor nanti akan dihasilkan pulsa. Nanti ESP32 mengkalkulasi jumlah pulsa tersebut dan mengubahnya jadi RPM. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik, yaitu adalah PID control. Jadi ESP32 terus membandingkan RPM yang diinginkan dengan RPM yang terukur sebenarnya oleh sensor Hall. Kalau motor terlalu lambat, PWM dinaikkan. Kalau terlalu cepat, nanti PWM diturunkan. Seluruh data dikirimkan menuju Firebase secara real time. Project ini nggak langsung berhasil. Gue dan teman-teman melalui beberapa tantangan. Dan project sederhana ini, kita melihat banyak konsep teknik yang saling terhubung. Mulai dari sensor, PWM, MOSFET, PID control, sampai website monitoring. Semoga video ini bisa memberikan kita gambaran bagaimana bagaimana sebuah sistem kontrol dibangun dari dasar.
Buat dokumentasi teknis dari project ini udah gua bagiin di link di bawah. Nanti ada link dari link.id. Kalian langsung aja ke situ untuk melihat dokumentasi teknisnya. Buat kalian yang ingin coba buat, boleh banget untuk kalian coba juga di rumah masing-masing. Dan untuk project-project lainnya juga udah gua taruh di situ. Nanti kalian bisa lihat-lihat.